Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita sejenak berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang memberkati kami hingga pada saat ini kami beroleh kehidupan. Biarlah firman Tuhan menuntun kami di dalam setiap langkah kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Alai hudok matu hamu namanangi, haholongi hamu ma musumuna, nadinggam ma bahek kamu tu nama kosomi hamu, pasu-pasu hamu ma akka nama burai hamu, tangiakon hamu ma akka nama ngasupi hamu. Orang yang mendengarkan Tuhan mengasihi musuh. Indra pendengar kita adalah telinga, namun di dalam mendengarkan tidak cukup hanya menggunakan telinga. Sangat penting menggunakan hati dan pikiran di dalam mendengar, sehingga dapat mencerna, memahami, dan menerima pesan dari apa yang didengarkan. Sebab bisa saja fungsi telinga pada dasarnya baik, namun di dalam mendengarkan tidak dapat berfungsi dengan baik. Terlebih dalam hal ini adalah dalam mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dalam mendengarkan firman Tuhan, benar kuasa Roh Kudus kita andalkan untuk menolong kita agar firman Tuhan berkuasa dalam hati dan pikiran kita. Namun Tuhan menganugerahkan akal, pikiran, hati, pendengaran bagi kita untuk kita pergunakan dalam mendengarkan firman-Nya setiap hari. Itulah sebabnya dikatakan kepada kamu yang mendengarkan aku. Artinya disampaikan terlebih dahulu pesan atau hal yang harus dikerjakan, kemudian kita dapat melakukannya. Bukan terlebih dahulu langsung memikirkan apa yang hendak dilakukan, apa yang dikehendaki Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran serta pendengaran untuk mendengarkan apa yang hendak dikatakan oleh Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Sehingga dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan apa yang disampaikan oleh Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melakukannya. Terkadang juga kita sudah sungguh-sungguh dalam mendengarkan, tetapi ketika melakukan, kita membutuhkan pengulangan, mengulangi kembali mendengarkan apa yang telah disampaikan kepada kita, sehingga kita boleh benar-benar mampu untuk melakukannya di dalam hidup kita. Hari ini kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan dikatakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bagaimana kita dapat mengasihi musuh kita? Tentunya dengan melepaskan pengampunan kepada mereka. Musuh dalam hal ini adalah orang yang melakukan hal-hal kegelapan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Yang dilakukannya tentu kita tidak setuju, tetapi terhadap orangnya kita harus mengasihinya. Sebab kita telah menerima kasih Allah, yaitu pengampunan. Allah memandang kita dengan kasih-Nya, sehingga kita beroleh pengampunannya. Demikian halnya dengan kita dalam memandang sesama kita. Mari pandang sesama kita dengan kasih yang ada di dalam hati kita yang berasal dari Tuhan. Sebab jika dari diri kita sendiri kita tidak akan sanggup untuk mengasihi baik orang yang mengasihi kita, terlebih berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Tanpa pengampunan dan kasih Allah yang ada pada kita, kita tidak akan sanggup untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kasih Allah menolong kita untuk memohon berkat bagi orang yang telah mengutuk, memohon sesuatu yang tidak baik kepada kita, hingga mendoakan orang yang mencaci kita.
Semua ini dapat kita lakukan jika kita mau mendengarkan Tuhan Yesus. Suara Tuhan dapat melalui suara hati kita berbicara kepada kita, jika hati kita selalu dipenuhi oleh firman Tuhan. Dengan demikian, kita akan dipenuhi oleh kasih Tuhan yang menolong kita untuk mengampuni sesama kita dan dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hati kita akan terbebas dari rasa sakit hati, benci, dan yang tidak baik. Justru hal yang baik yang akan memenuhi hati kita dengan kasih Tuhan yang menolong kita untuk mengampuni sesama kita. Maka kita akan dimampukan untuk melakukan yang baik kepada sesama kita yang bertindak tidak baik terhadap kita. Dengan kasih Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjadi saluran kasih kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Milikilah kasih dan ampunilah sesamamu, maka kita akan terbebas dari rasa sakit hati dan kebencian. Terlebih, mari kita mendengarkan Tuhan Yesus yang menolong kita untuk mampu mengampuni dan mengasihi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan yang memampukan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dimampukan oleh kasih Tuhan untuk mengasihi sesama kami, melepaskan pengampunan kepada sesama kami, sehingga kami boleh berbuat baik karena kami telah menerima kebaikan dari Tuhan. Amin.